Ya, halo Kira. Eh, ini teman-temannya udah dikabarin belum? Mana Ilham? Cari Ilham. Ilham dikabarin dulu teman-temannya Ilham. Ini udah lewat 10 menit padahal ibu ini mau buka roomnya. Ayo dikabarin supaya kita juga nggak terlarut. Asal kalian juga bisa lebih cepat istirahat. Jadi sambil opening, sambil dikabarin teman-temannya ya. Ibu buka kelasnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Gimana kabarnya ini kelas malam, 1A malam? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. baik Bu. Lihat Baik ya, Bu. Sehat Bu. ternyata udah keseringan hujan ya, udah sering Iya Bu. hujannya. Iya Bu, banjir Bu. Banjir Bu, banjir. Banjir Bu, banjir. Banjir. Itu Pak Adam nggak pulang-pulang sama Bu Anis karena hujan. Hujan ya? Tapi ini yang lain ini nggak hanya hujan ya. Oke, ya apapun itu ya kondisinya tetap bersyukur karena kemarin nggak hujan-hujan, minta hujan, terus pas hujan ini komentarnya apa lagi nih? Tapi ya begitulah ya cuaca. Oke, tapi semoga teman lapang, sehat ya. Kita mulai kelas dulu. Oh ya, Ibu ini dulu deh, apa sampein agenda kita malam ini. Itu ada tiga. Pertama, kita bahas materi. Insya Allah materinya materi terakhir ya di semester ini. Udah mau ending semester ya teman-teman. Ini Tengku udah senyum-senyum, yes katanya ya. Udah dikit lagi, dikit lagi. Kemudian agenda kedua kita bakal eh, pemberian tugas, ya tugas lagi. Tugas kemudian yang terakhir kalau masih ada waktu, ini tadi di kelas lain pas Ibu nyebut masih ada waktu, ternyata waktunya dihabisin. Pas kalau masih ada waktu kita eh, kasih kesempatan untuk yang ingin konsultasi supaya langsung dilihat nih sama Ibu Anis, Pak Adam sama Ibu ini jadi langsung disatuin pikirannya ya, disatuin pemahamannya untuk progress mood boardnya. Jadi itu ada tiga agenda. Dan untuk mengefisienkan waktu, kita langsung masuk materi aja ya. Materinya siapa nih yang bawain? Pak Adam aja, Po. Pak Adam langsung senyum-senyum nih. Udah minum kopi kan, Pak ya? Hmm. Ya, silakan deh Pak Adam. Nanti saya sama Ibu Anis monitoring sambil monitoring absen dan ini bantu catat keaktifan. Silahkan Pak. Ujung-ujungnya Pak Adam lagi. Pak Adam senyum-senyum guys. Oke, silakan Pak. Suaranya kayak robot Bu, Pak. Masih ya? Teman-teman yang lain gimana? Apa ada yang bocor kali ya? Ini Habli siapa nih Habli? Habli Rahman sesi aku, Ibu kayak jarang dengar. Oke, ini gimana Bu? Ya, ini aman. Oke, silakan Oh Pak. ya, oke, sip. Oke, terima kasih Bu Eni.
Oke, selamat malam semuanya. Kita langsung aja ya, kita masuk ke materi yang nggak usah panjang-panjang pembukaan, karena udah dibuka sama Bu Eni. Oke, ini, materi kita pada malam hari ini. Mungkin ini materi terakhir juga, jadi materi terakhir kita sampaikan di minggu ke-12 biar nanti ke depannya bisa kita manfaatkan untuk bisa visitasi, konsultasi, untuk persiapan kalian di ujian akhir nanti. Nah, jadi malam ini ada 2 pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Ini sebenarnya penegasan dari teori-teori yang udah kalian dapatkan selama 1 semester. Jadi ini bisa dibilang bekal kalian nanti untuk masuk ke semester selanjutnya. Jadi ini masih terpakai untuk semester selanjutnya, dan dalam dunia industri mungkin ada yang masuk ke dalam bidang desain. Nah, ini bisa jadi dasar-dasar kalian nantinya. Oke, jadi malam ini kita akan bahas tentang desain brief dan desain konsep. Nah, kita langsung aja masuk ke desain brief. Nah, apa itu desain brief? Jadi sederhananya desain brief ini fungsinya sama dengan mood board yang sedang kalian kerjakan. Jadi fungsinya sama-sama untuk sebagai panduan atau guideline kita dalam mengerjakan sebuah proyek desain pastinya. Nah, bedanya apa dengan mood board? Kalau di mood board yang kita kerjakan itu isinya referensi-referensi visual, gambar, aset-aset karakter, referensi poster, jadi yang berhubungan dengan visual semuanya itu di mood board. Nah, bedanya dengan desain brief ini, dia sama-sama referensi, sama-sama penjelasan, tapi dalam bentuk tulisan. Nah, jadi desain brief ini sebenarnya penjelasan lebih detail lagi nih tentang project yang kita kerjakan. Jadi di situ nanti banyak informasi-informasi yang tentang perusahaan kah atau tentang proyeknya kah. Nah, itu. Terus apa aja sih isi dari desain brief ini? Gimana cara kita bikin desain brief ini? Sebenarnya isi dari atau poin-poin dari desain brief ini berbeda-beda tiap-tiap desainer, tiap-tiap agensi itu beda-beda isinya. Jadi nggak ada yang aturan baku untuk isi dari desain brief ini. Tapi beberapa poin ini yang istilahnya hampir selalu ada di dalam desain brief. Jadi desain brief itu berisi poin-poin ini biasanya. Yang pertama itu deskripsi tentang perusahaannya atau company overview. Nah, kalau di kasus kalian berarti dalam perkuliahan ini deskripsi perusahaannya bisa jadi tentang prodi kalian masing-masing yang kalian angkat, apa apa mata kuliahnya, apa apa aja fasilitasnya, terus lulusannya jadi apa. Nah, di situ isinya di poin tentang perusahaan. Nah, di desain brief ini dideskripsikan secara lebih detail. Kalau di mood board mungkin kalian masukinnya contoh-contoh referensi ruangan lab misalnya. Nah, jadi dan juga nggak banyak yang bisa kalian masukin. Biasanya itu 3, 4 udah cukup penuh malah. Tetapi di desain brief ini bisa lebih detail lagi menyebutkannya. Nah, jadi itu fungsi desain brief itu sebenarnya untuk melengkapi mood board yang kita rancang. Terus juga poin selanjutnya adalah deskripsi project. Deskripsi project ini udah jelas, berarti di brief ini kita atau di project ini kita mau bikin apa sih? Apa yang si prodi ini butuhkan, apa yang perusahaan itu butuhkan, mau bikin apa. Nah, itu dijelaskan di deskripsi project dalam desain brief. Tapi sebelumnya siapa yang membuat desain brief ini? Sorry, saya lupa menyampaikan.
Jadi desain brief ini dibuat dengan kesepakatan antara desainer dan klien. Jadi ini bisa dibuat ketika desainer dan klien itu punya komunikasi, baik itu komunikasi langsung atau komunikasi tidak langsung. Nah, kalau di perkuliahan ini berarti brief awalnya atau informasi awalnya kalian dapatkan misalnya dari panduan PBL, buku panduan PBL yang berisi informasi-informasi deskripsi proyeknya termasuk. Nah, itu bisa dikatakan semi-semi desain brief. Nah, karena dia memiliki informasi ketentuan-ketentuan saja, terus deskripsi proyeknya udah ada di sana. Nah, itu tadi. Terus balik lagi ke informasi yang ada di desain brief. Selanjutnya udah pasti ada tujuan. Jadi tujuan ini disampaikan di desain brief. Apa yang ingin klien capai? Apa tujuan atau untuk apa sih proyek ini diadakan? Nah, kalau kalau di proyek mini PBL kalian apa tujuannya? Kira-kira apa? Apa? Siapa yang tahu? Untuk Untuk ini apa? Pak, menarik audiens untuk masuk ke prodi yang dipromosiin. Itu sih kata Oke, sip. Manpro kami. Oke, betul. Betul, berarti Manpro udah ngerti tuh. Harus ngerti dong kalau sebagai Manpro. Oke, terima kasih Tengku. Nah, itu termasuk tujuan. Tujuan dari proyeknya. Nah, itu bisa dimasukkan atau bisa dituliskan di dalam desain brief dari komunikasi klien. Kalau kalian kliennya atau atasannya berarti manpronya tuh yang punya pokok informasinya. Terus selanjutnya ada sasaran atau target group atau target audience. Nah, ini juga penting karena akan berpengaruh nantinya dengan bentuk desain kalian atau nanti berpengaruh dengan bahasan selanjutnya, desain konsep. Karena apa? Karena berbeda target audience akan berbeda juga bentuk desain kalian atau bentuk media yang akan dipakai. Target audience kalian anak muda, mungkin kalian akan medianya misalnya eh, konten sosial media, mempromosikannya di Instagram misalnya atau mempromosikannya di TikTok. Nah, beda lagi kalau target audience kalian orang tua yang usianya 60 tahun ke atas gitu. Nah, kan nggak mungkin kita bikin media promosi ke Instagram gitu. Berapa banyak orang tua yang pakai Instagram? Nah, gitu. Nah, itu akan berpengaruh. Jadi, sebaiknya ditulis di dalam desain brief. Terus juga yang penting, ini kesepakatan dengan klien adalah tenggat waktu, timeline, atau deadline projectnya. Nah, deadline project ini harus jelas di awal karena udah pasti akan berpengaruh dengan performa kita dalam mengerjakan project. Seberapa banyak waktu yang kita punya atau seberapa kesanggupan kita untuk mengerjakan project ini dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, itu bukan harus sih, biasanya ada dalam desain brief. Jadi ini perjanjian juga. Desain brief itu juga bisa jadi salah satu dokumen pelengkap untuk perjanjian dengan klien. Nah, karena semua informasinya bisa tertulis di sana. Selanjutnya yang biasanya ada tapi nggak terlalu sering, cuma ini perlu diperhatikan, yaitu tentang ketentuan khusus atau requirement. Nah, ketentuan khusus ini maksudnya apa? Ketentuan khusus ini bisa jadi
adalah elemen-elemen atau hal-hal yang harus ada misalnya, yang di-request oleh klien. Oh, klien mintanya misalnya harus pakai font Times New Roman nih. Nah, ketentuan khusus ini nanti akan ditampilkan atau ditulis di design brief. Misalnya klien minta fontnya harus Times New Roman untuk poster. Nah, berarti mau tidak mau kalian harus menyesuaikan request kalian dengan bentuk desain nantinya. Atau misalnya jangan pakai warna hijau, atau jangan ada angka-angka tertentu, misalnya jangan ada angka 13-nya. Nah, kayak gitu. Jadi ketentuan khusus ini biasanya request dari klien. Biasanya tergantung aturan atau tergantung identitas dari si klien itu. Nah, di mini PBL ini ada nggak? Ada. Ada di mini PBL ini ada ketentuan khususnya nih. Kalian lihat di panduan itu nanti setelah deskripsi dari prodi masing-masing itu, kalau nggak salah saya baca ada poin-poinnya tuh apa aja konten yang harus dimasukkan. Nah, itu termasuk dari ketentuan khusus atau requirement. Kalau nggak salah di panduan PBL itu harus ada deskripsi prodi, terus ada lulusan, terus ada fasilitas dan segala macamnya itu ada berapa poin kalau nggak salah. Nah, itu termasuk ketentuan khususnya. Terus juga di terakhir di poin ini, tapi poin-poin lainnya masih ada sebenarnya. Cuma ini yang sering-sering ada dalam desain brief yaitu media atau outputnya. Nah, media dan atau output ini nanti tergantung juga nih dengan si target sasarannya atau target audiensnya. Nah, itu saling berkaitan poin-poin ini dalam desain brief. Nah, gimana sih bentuk desain brief ini? Sebenarnya bentuknya itu beda-beda. Berbeda-beda antara, yaitu tergantung si desainernya atau tergantung agensinya dalam membuat desain briefnya. Jadi tidak ada aturan baku untuk membuat sebuah dokumen desain brief dan nggak harus satu halaman, bisa 3, 4 atau bahkan kalau masih kurang bisa satu buku jadi kayak panduan sendiri, itu bisa. Itu tergantung si desainer atau agensi cukup informasi itu cukupnya berapa bagi mereka gitu. Nah, kalau di sini contohnya si yang sebelah kiri ini dia memakai poin-poin nih. Poin-poin untuk menunjukkan kalau ini udah ada apa belum, kayak ini misalnya mereka menyebutkan di desain brief aset-aset dari perusahaan ini mana yang belum ada, oh belum ada semuanya gitu. Jadi kita tahu nih kalau mereka nggak ada brand guideline atau mereka nggak ada visual identity, berarti kita bisa lebih bebas lagi mendesain. Jadi kita tergantung si desainernya nanti itu, atau tergantung kesepakatan dengan kliennya nanti itu. Kalau tidak ada brand guideline dan lain-lain di sini dalam kasus desain contoh ini. Dan juga biasanya ada budget nih. Nah, budget juga bisa disebutkan di sini. Cuma mungkin kalau dalam mata kuliah ini kalau kalian bikin brief belum ada budgetnya, jadi nggak usah dibikin gitu. Terus timeline, terus nah ini outputnya. Kalau yang di sebelah kiri ini secara poin-poin, nah di sebelah kanan ini berbeda lagi. Cara penyampaiannya lebih ke deskripsi yang secara detail gitu. Tujuannya apa, tujuan dari project ini apa, terus deskripsi perusahaannya lebih detail lagi. Nah, jadi bentuk-bentuk dari desain brief ini ya berbeda-beda tergantung kalian sebagai desainer atau tergantung agensi yang menaungi kalian gitu. Jadi gitu. Terus kita lanjut. Desain brief ini akan berpengaruh nanti ke desain konsep atau biasanya kita sebut style design
Ya, style desain biasanya desain konsep, style desain itu sama. Nah, konsep desain ini akan menjadi eh, karakteristik dari media desain yang kalian buat. Nah, itu tadi pengaruhnya desain brief nanti akan berpengaruh ke konsep desain atau style desain ini. Karena tiap-tiap kebutuhan akan berbeda-beda tuh style desainnya. Jadi contoh, ini ada beberapa contoh dari style desain dengan kebutuhannya masing-masing. Saya menyebutkan 3 di sini. Ada minimalis, ada flat design, ada material design. Dan masih banyak juga. Ini saya hanya menyebutkan 3 untuk sebagai contoh aja dengan kebutuhan dan sifat yang berbeda-beda. Misalnya minimalis ini sifatnya atau karakteristiknya sederhana, bersih, elegan, dan modern. Nah, kalau eh, misalnya di project kalian cocok atau di media promosi prodi kalian cocok dengan minimal karakteristik yang ini, nah kalian bisa pilih gitu. Jadi untuk menerapkan desain konsep ini tergantung bagaimana kalian memilihnya dan tergantung kebutuhan kalian menampilkan karakteristik seperti apa gitu. Misalnya flat design, tampilannya bersih, sederhana, dan mudah digunakan karena dia flat, tidak banyak shadingnya gitu, lebih jelas bentuknya. Nah, itu karakteristiknya berbeda-beda. Ada juga material design atau ada juga yang lain, siapa yang bisa menyebutkan style selain 3 ini? Atau ada yang udah pakai style apa di dalam mood boardnya? Banyak nih. Siapa yang bisa nyebutin contoh contoh style selain ini? Kalau nggak ada, saya jadiin tugas loh nanti. Style Ayo. vintage, Pak. Sip, style vintage. Siapa tadi itu yang jawab? Saya, Pak. Egi, Pak. Aigi, ya betul, oke. Takut dia dijadiin tugas tuh, nggak jadi tugas tuh. Udah ada yang jawab. Ya, style vintage bisa. Style vintage berarti kayak gaya-gaya retro, gaya-gaya old school, gaya-gaya yang eh, zaman dulu. Nah, itu beda lagi karakteristiknya tuh kalau kalian menggunakan style vintage tadi. Nah, itu. Terus bagaimana cara kita milihnya? Dengan banyaknya style-style desain yang tersedia. Nah, ada beberapa langkah dan langkah-langkah ini sebenarnya juga nggak baku, bisa bisa ada, bisa tidak. Tapi yang jelas pertama itu kita memahami brief tadi. Brief dan juga ya brief dulu. Memahami brief. Jadi brief tadi udah ada nih deskripsinya secara detail, terus target audience, terus tujuannya apa. Nah, itu bisa jadi pertimbangan awal dalam kalian memilih konsep desain. Terus jika dirasa informasinya masih kurang gitu, perlu tambahan, maka dilakukan riset dan analisis. Bisa jadi kalian meriset target audience. Target audience itu sukanya apa gitu, misalnya baru lulus SMA, sukanya warna seperti apa, sukanya tema apa, atau sukanya genre apa, atau ya itu perlu riset dan dianalisis apakah cocok media kita dengan apakah cocok media kita dengan preferensi si target kita nanti. Nah, setelah kita memahami brief, kita lakukan riset, baru kita coba dulu bikin sketsa ide. Nah, sketsa ide ini termasuk mood board yang kalian bikin itu. Jadi sebelumnya kalian udah tahu briefnya, udah tahu deskripsi segala macam prodinya, udah tahu. Terus kalian juga udah riset nih lulusannya apa aja, terus target audiensnya gimana, apa yang mereka suka. Barulah kalian cari
referensi-referensi visual yang menurut kalian cocok untuk media yang ingin kalian buat. Terus selanjutnya setelah mood board kalian selesai, nah ini langkah selanjutnya mungkin bisa jadi kalian terapkan di semester depan atau malah kalian terapkan nanti saat ujian, itu memilih alternatif konsep. Jadi kalian udah bikin mood board nih, udah kegambar nih visualnya gimana, vibes-nya gimana, terus karakteristiknya gimana. Nah, dari sekian banyak desain konsep tadi dengan karakteristiknya masing-masing, kalian bisa pilih beberapa alternatif dulu. Jadi kalian coba dulu, jadi kalian pilih, terus kalian coba implementasikan. Misalnya kalian pilih 3 alternatif, misalnya ada minimalis, terus flat, tadi ada material, kalian pilih 3, terus 3-tiganya kalian implementasikan. Kalian buat prototype lah istilahnya. Kalian buat prototype awal dengan 3 style yang berbeda. Itu kalian lakukan evaluasi. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan wawancara atau langsung diberikan ke audiens dengan polling, misalnya di Instagram dengan adanya fitur polling gitu. Nanti kalian tampilkan 3, terus kalian kasih polling. Nah, itu bisa untuk mencari data mana sih preferensi dari audiens ini lebih sukanya style yang mana gitu. Nah, setelah kalian melakukan semua step ini, lalu kalian dapat kesimpulan dan kalian analisis datanya, oh ternyata audiens lebih suka yang flat misalnya. Nah, kalian bisa mulai untuk menerapkan desain konsep atau style desain flat itu ke seluruh media desain kalian atau seluruh media kalian di dalam proyek itu memakai style si flat tadi misalnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Terus selesai. Udah singkat aja kita malam ini. Oke, sip. Nah, dari materi tadi silakan untuk teman-teman yang mungkin kurang jelas atau masih ragu untuk bertanya, dipersilakan. Ayo, siapa yang mau nanya? Apa udah jelas? Apa belum jelas semua? Nggak ada? Yakin? Ya, ini nggak ada yang bersuara nih, Pak. Kalau nggak ada, mereka harus diancam dengan tugas dulu, Be. Kalau nggak ada, saya kasih tugas nih. Nggak apa-apa, Pak. Emang ada tugasnya kan sebenarnya. Ya, sebenarnya emang Dijelasin ada aja dulu tugas sih. tugasnya. Sebenarnya emang ada tugas sih. Dikasih Betul, aja betul, dulu betul. tugasnya, Pak. Oke, kita jelaskan tugas ya. Jadi tugas kalian, tugas lagi. Udah ngantuk tugas lagi. Nah, jadi tugas kalian masing-masing ya, ini untuk pribadi, membuat sebuah desain brief dari prodi masing-masing yang kalian angkat. Jadi kalau kalian ngangkat prodi TRM ya kalian bikin brief untuk media promosi TRM. Tapi ini tugasnya masing-masing pribadi bukan per tim. Ketentuannya bagaimana? Saya bebaskan untuk kalian untuk formatnya boleh PDF, PPT, atau JPEG sekalian boleh. Jadi desain brief ini kalian layout ya sebaik mungkin, jangan cuma polos seperti ini, tapi tetap jelas informasi-informasi di dalamnya gitu. Setidaknya poin-poin ini setidaknya harus ada dalam brief yang kalian bikin nanti. Ada berapa nih? 7 poin ini setidaknya harus ada.
di dalam eh, tugas kalian nantinya. Sebenarnya ini tinggal copy paste aja sih. Si tentang perusahaannya berarti deskripsi prodinya, profil prodinya apa, deskripsi projectnya kalian udah ada sih kayaknya di panduan PBL itu kalian tinggal copy paste. Terus tujuannya, sasarannya, nah sasaran ini tergantung berarti kayaknya hampir sama sih semua sasarannya ya. Sasarannya hampir sama kayaknya semua kalau kalau media promosi prodi itu. Nah, timeline, ketentuan khususnya juga udah ada tadi kayaknya di saya sebutkan di panduan PBL. Terus media, nah atau kalau kalian mau menambah poin-poin lainnya, kalian bisa cari referensi banyak di Google itu referensi-referensi desain brief dan poin-poin yang mereka masukkan kalian bisa tambahkan. Tapi setidaknya 7. Ini harus ada gitu. Oke, jelas tugasnya. Apa ada yang ragu tentang tugas ini? Silakan. Pak, saya mau nanya, untuk ketentuan khususnya di panduan PBL itu kan ada sekitar 5 atau 6 yang harus Hmm, ditampilin jadi konten promosinya. betul. Tapi kami pernah konsultasi sama manpro kami, Leon itu nggak harus ditampilin semua karena nanti jadinya panjang banget. Jadinya nanti terlalu banyak tulisan dan nggak menarik jadinya nanti promosinya. Jadi penulisan desain briefnya gimana ya Pak untuk ketentuan khususnya? Oh ya, oke. Terima kasih Tengku. Untuk ketentuan khusus misalnya, ya betul ada banyak poin kan. Nah, kalian bisa menjelaskan berarti di brief itu misalnya ketentuan khusus, terus kalian bisa menjelaskan eh, wajib ada dari salah satu poin ini wajib ada di media gitu, baru kalian sebutin poin-poinnya gitu. Jadi ketentuan khusus tapi pilihan gitu. Jadi tetap kalian sebutkan poin-poin 6 apa 5 itu, tapi kalian jelaskan, oh ini eh, pilihan gitu. Tidak harus ada semuanya. Nah, itu kata-katanya kalian kalian atur lah nanti itu. Tapi poin-poin itu sebaiknya disebutkan yang 6 poin itu kalau nggak salah. Gitu tentu ya. Kasih ya Pak. Oh iya, oke. Ada lagi yang kurang jelas? Nah, mau izin nanya, ini desain brief ini untuk media cetak kan, Pak? Iya, tergantung tergantung kelompok kalian atau tergantung prodi kalian mau bikin apa medianya. Bisa kalian nggak cuma BD cetak kayak gini? Sorry. Di sini ada kalau di contoh ini ada dua nih. Ada cetak dan digital misalnya nih. Kalian bisa bikin seperti ini nih. Misalnya kalian tampilkan grup medianya cetak, terus disebutkan media cetaknya apa saja. Nah, terus kalian checklist lah yang misalnya kalian akan buat gitu. Terus yang lain dikosongkan. Terus juga media digitalnya misalnya ada video kalian bikin. Terus ada pilihan-pilihan lain. Bisa kalian checklist yang hanya kalian bikin gitu. Nah, itu gitu. Tergantung bagaimana cara kalian mempresentasikan. Tergantung bagaimana cara kalian layoutnya nanti. Jadi nggak harus media cetak, Miracle untuk tugas ini. Atau ya tergantung prodi kalian sih kemarin mau bikinnya media apa. Ya, Pak, terima kasih. Oke, sip. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kayaknya nggak ada, Bu. Kayaknya kita bisa lanjut ke presentasi di kelas ini, Bu. Oke, balik ke Bu Eni. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak Oke, Pak. materinya. Ya. Ribut nggak ya? Ya, saya lagi. Oke, thank you Pak Adam. Ya, itu untuk materi dan penjelasan tugasnya. Nah, kita masih ada waktu 1 jam ya. Sangat singkat sekali materi kita. Oke, karena masih banyak waktu, yuk kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang
ingin konsultasi nih secara langsung, dipresentasiin progres mood board-nya, silahkan sebelum Ibu nunjuk. Sambil Ibu ngecek-ngecek juga nih catatannya Ibu untuk presentasinya kalian. Atau mungkin Ibu Anis ada tambahan, Bu, sambil nunggu Hmm, anak-anak responnya. langsung ke ini aja lah ya, karyanya mereka lah ya. Betul. Iya, Betul. langsung Tadi ke kayaknya karyanya aja. kayaknya anak satu A malam ada yang ngechat saya lah buat visitasi. Mm-mm. Terus saya Mungkin bilang, ditampilin di sini ya, gimana betul, Pak? betul. Siapa tadi itu ya? Iya, ada sih memang beberapa. Siapa tadi? Dia ngirimnya jam 8 malam tadi itu. Padahal kelasnya setengah 10. Kenapa nggak sekalian aja gitu di kelas? Siapa tadi itu? Dia nggak ngenalin diri tadi. Raffi. Ada Raffi nggak di sini ya? Raffi Tri Oktadias Waskito. Ada nggak orangnya? Mana Raffi. Oh, itu ada tuh orangnya. Timnya apa, Pak? Timnya. Timnya informatika. Oke, kebetulan di catatan Ibu, informatika belum ada checklistnya Nah, dari oke. pekan lalu. Silakan. Oke. Silakan. Yang informatika langsung. Sebentar ya Pak, Bu. Oke. Oke. Ya, sambil nunggu temannya loading untuk oh, udah deh, nggak jadi. Udah. Mana nih orangnya nih? Silakan presentasi. Baik, selamat malam semuanya. Eh, Perkenalkan nama saya Safira Aulia Fitri. Saya perwakilan dari Media Promosi Prodi Informatika. Di sini saya akan mewakilkan teman saya Raffi, di mana dia merupakan penanggung jawab di bagian mood board. Di sini kami sudah melakukan pembaruan dari mood board kami, di mana di sini kami em, membuat tata letaknya yang berbeda, di mana di sini ada gambar em, robot, ke bawah itu merupakan eh, gambaran untuk media cetaknya, sedangkan dari contoh gambar kedua sampai gambar Doraemon itu merupakan implementasi untuk media videonya. Dan di sini ada contoh dari kelebihan dari prodi informatika di mana mencakup hardware dan software. Setelah itu di sini ada em, fasilitas dari prodi informatika. Salah satunya adalah VR atau virtual reality. Selanjutnya di sini ada color palette di mana kami memakai warna abu-abu, biru muda, biru dongker, dan hitam. Dan di sini kami memakai font Overdare dan Tauma. Sekian dari saya, mungkin ada feedbacknya Ibu, Bapak. Oke, ini yang di tim informatika untuk penanggung jawab mood board itu Raffi ya. Iya, Ibu. Oke, mungkin Ibu mau perjelas dulu ya untuk bagian itu. Jadi jangan karena Raffi yang punya PJ atau job desk mood board, jadinya dititik beratkan ke Raffi. Karena ini tuh apa
kerja tim ya. Kerja tim berarti ya harus semuanya terlibat gitu. Baik itu menjelaskan maupun dalam proses pengerjaannya. Mungkin di pembagian PJ itu lebih ke siapa sih yang mengingatkan gitu ya, bukan serta-merta karena dia yang PJ, ya berarti harus semuanya yang dia semua yang ngurus. Bagian literasi dia aja yang ngurus gitu. Jadi ketika satu orang absen, terus siapa lagi dong yang akan menjelaskan? Ini harus sama rata ya untuk penugasannya. Dan mungkin untuk apa pemahaman dulu nih untuk PJ-PJ gitu ya. Oke, Ibu back to ini mood board-nya. Pertama mungkin Ibu apresiasi untuk pembangunan suasana ya. Cuman lebih ke Ibu tuh nyari-nyari logo logo ini kok nggak ada ya logonya. Logo prodinya mana? Itu yang pertama. Yang kedua menggunakan sign atau penanda yang kayak tanda-tanda panah ini itu sebaiknya diseragamin model tanda panahnya. Jangan ada yang bengkok kayak gini, terus ada yang lurus sendiri kayak gini, kan beda-beda ya. Jadinya nggak seragam. Ini beda. Itu yang kedua, yang ketiga, Ibu pas lihat referensi yang bagian sebelah kiri ini, itu oke. Tapi pas ada yang bentuknya animasi sebelah sini, terus bagian atas, itu jadi kayak nggak nyambung. Ini juga nih. Bagian ini juga sih, itu jadinya nggak nyambung. Ini tadi udah dijelasin sama Pak Adam. Ini sebenarnya menyangkut tentang konsep pemilihan referensinya kalian, pemilihan background. Itu tuh menggambarkan konsep yang akan kalian pakai sebenarnya. Secara otomatis itu bisa memperlihatkan, oh ini yang karakter yang ingin dibangun di desain ini tuh kayak gini. Oh karakternya seperti ini. Itu berdasarkan dari referensi-referensi yang kalian pilih. Dan tadi Pak Adem kayaknya udah nyinggung juga ya Pak, kalau apa di kelas lain ya, kalau misalnya kalian memilih satu konsep, ya pilihnya satu konsep aja, kecuali konsep itu atau jenis referensinya mungkin mirip. Semisal itu minimalism. Kalau misalnya yang satunya apa konsep yang satunya mirip-mirip dengan minimalism, ya nggak apa-apa digabungin. Tapi kalau sangat berbeda, ada yang animasi, ada yang realistik kayak gini jadinya secara teknikal dia beda. Ini sebenarnya kalau kita bicara konsep macam-macam konsep desain itu banyak berdasarkan eh, apa teknisnya beda, berdasarkan aliran beda. Tapi kita berbicara konsepnya itu secara umum yang tadi Pak Adam jelaskan minimalism, apalagi tuh eh, animasi, terus apalagi yang satu. Itu untuk catatan yang ketiga. Terus logo tadi udah ya. Color palette oke sih, udah oke kalau menurut Ibu. Itu sih dari Ibu, nanti ditambahin sama Pak Adam sama Ibu Anis. Silahkan Pak, Bu. Oke, terima kasih Bu Ani. Bu Ani dan Bu Eni. Nyampur tuh Bu Ani sama Bu Eni. Oke, tadi udah disampaikan sih mayoritas kekurangannya sama Bu Eni. Mungkin saya komentar yang minor-minor aja sih. Tapi ada satu yang major sih kalian. Saya nggak tahu nih kenapa backgroundnya hitam dan dengan tekstur apa ya bisa dibilang ya? Tekstur grunge gini dengan konsep eh referensi anime yang kalian pakai yang sangat berwarna ini. Nah, itu masih bagi saya belum nggak nyambung, kurang nyambung. Jadi bahkan untuk pemilihan background, guys, teman-teman, untuk semua
tim ya ini. Pemilihan background pun saran saya sebaiknya kalian juga harus punya argumen atau setidaknya berhubungan lah dengan entah dengan prodinya atau entah dengan konsep kalian, misalnya dengan menampilkan hardware atau menampilkan VR gitu. Nah, kalian bisa nyari ini background-background yang berhubungan dengan itu. Nah, terkait referensi ini juga anime-anime ini kayaknya akan beresiko nantinya kalau kalian menampilkan ini akan eh, orang akan salah sangka dikira kalian itu nanti bakal bikin promosi untuk prodi animasi malah. Jadi kalian harus lebih menjelaskan lagi nih. Bener-bener setidaknya yang referensi video ini benar-benar satu style bisa dibilang. Jadi kan ini udah oke nih, udah ada VR, udah ada hologram gini. Nah, tapi kenapa tiba-tiba ada anime nih dua gitu. Nah, itu bisa bisa dipertimbangkan lagi saran saya. Jadi ini hanya masukan untuk kalian. Terus, oke, itu tadi udah untuk referensi. Terus juga saya sarankan kalian menambahkan referensi eh, poster atau media cetak yang akan kalian bikin juga. Jadi saya nggak ngelihat itu. Terus juga menurut saya kalian menjelaskan caption software dan hardware ini kayaknya kurang tepat deh untuk mood board. Ini kan jenis-jenis perangkat ya, tapi apa hubungannya dengan prodi informatika kan itu tadi. Jadinya ya sebenarnya tergantung nanti bagaimana cara kalian mempresentasikannya, tapi setidaknya kalau orang awam melihat itu jelas gitu. Apakah ini referensi atau apakah apa gitu? Referensi visual hardware yang ingin kalian masukkan dan visual software yang akan kalian masukkan gitu. Nah, itu harus jelas juga. Terus juga selanjutnya ini juga penggunaan box dari untuk judul kalian ini bagi saya itu kurang menyatu dengan backgroundnya. Nah, lagi-lagi tuh masalah background karena background ini sangat kontras malah dengan saking kontrasnya bisa hampir tidak ada hubungannya antara background dengan objeknya gitu. Jadi kalau bisa saran saya cari background yang berhubungan. Dan kotak ini juga kan memakai satu kotak ini ya boleh kontras tapi harus yang berhubungan gitu. Jadi jangan terlalu patah gitu. Kalian pemakaian elemennya baik saran saya gitu. Itu Atau untuk bisa sekalian pakai putih aja ya, Pak. betul bisa bisa pakai Warna putih putih aja. karena ukurannya juga udah gede dan ini tulisan semua juga bagi saya itu udah kontras. Orang akan ngeh dengan tulisan ini karena selebihnya gambar gitu. Nah gitu. Tapi itu balik lagi kalian harus banyak-banyak explore untuk ini. Tadi juga logo udah disebutin itu malah itu yang paling vital kayaknya logo itu. Tidak ada logo ini jadi identitas kalian tidak jelas gitu. Ini apa dari mana dari kampus mananya kan kita nggak tahu nih. Kalian mempromosikan prodi teknik informatika tapi dari kampus mana nih nggak ada logo kampusnya gitu. Itu untuk yang major-majornya. Terus untuk minornya saya agak keganggu dengan ini nih yang saya tanda ini udah kelihatan belum ya? Ujung-ujung dari kotak-kotaknya ini agak nggak seragam nih. Ada yang berlebih, ada yang nggak nyambung. Nah, hal-hal minor, hal-hal kecil seperti itu juga kalian harus perhatikan karena itu juga bisa ngaruh sih, juga bisa ngaruh sih sebenarnya sama pemahaman orang juga nantinya. Gitu. Mana orangnya? Kenapa hilang presentasinya tuh? Gitu ya untuk kelompok ini saya udah segitu aja. Siapa tadi Raffi dan teman-teman?
Baik Pak, Bu, terima kasih feedbacknya. Oke, Bu Anis mungkin Bu, silakan Bu. Dengan latar anime di belakang Bu Anis tuh. Oke, oke, sip. Kasih padam Bu Eni. Saya tuh ini gemes lihat yang ini sih fasilitas ya. Fasilitas ini kan untuk prodi IF nih. Kalian coba klarifikasi lagi. Itu yang kalian ambil kan yang di kanan itu di tekno ya. Apakah benar ini eh, lab ini dipakai untuk prodi IF yang kanan? Kalian ini ngambil ini kenapa alasannya? Yang untuk VR ini. Mohon maaf Bu, izin menjawab. Sebenarnya kalau untuk VR yang untuk Prodi IF ya kami nggak ketemu Bu. Jadi kami ngambil contoh yang dari TRM yang ada di Tekno sih Bu, kayak gitu Bu. Oke, ini kenapa jadi ini ya? Saya highlight karena gini. Nanti itu kalau misalkan pakai di media promosinya, orang yang mau masuk prodi IF ini bakal berpikir, oh aku akan belajar di situ. Jadi jangan sampai terkecoh. Karena ini anak IF bagian yang mengcoding saja ya. Jadi bisa bilang jarang sih ke sini. Ini tuh anak-anak multimedia sama anak TRM sama AN yang ke sini. Nah, ini yang harus kalian telusuri lah lebih lanjut. Tadi sisanya dari Pak Adam dan Bu Eni ya. Workspace-nya dicek lagi. Itu aja kode saya, Bu Eni Pak Adam. Oke, terima kasih Bu Anis. Ada penjelasan lebih lanjut atau ada pertanyaan dari kelompok ini mungkin? Dari siapa tadi? Raffi dan teman-teman. Tadi Safira Pak, Safira yang berarti. Safira, oke, Izin Safira. menambahkan Bu, mungkin kalau untuk yang gambar anime sama yang Doraemon ini Bu, jadi yang anime Coba robot jangan ini, pakai mungkin. Jangan pakai mungkin. oke Bu. Jadi yang anime robot ini Bu, sebenarnya kami ini bakalan buat robot yang bakalan kami desain sendiri Bu. Jadi kami lagi dalam tahap membuat robotnya gitu Bu. Terus untuk di bawahnya itu untuk gambaran, jadi robotnya ini sedang memakai kacamata gitu Bu, kacamata hologram dan di paling bawah ini contoh posternya jadi menggambarkan robotnya tuh di tengah gitu Bu. Jadi untuk gambaran posternya tuh seperti yang di gambar paling bawah ini Bu. Terus untuk yang Doraemonnya ini karena cerita kami ini menggunakan mesin waktu. Nah, film yang seperti genrenya sci-fi ini contohnya ini kayak Doraemon gitu, Bu. Oke, oke, sip. Terima kasih penjelasannya. Nah, kalau seperti itu, sebaiknya ya, kalau menurut saya itu, karena kalian menjelaskan atau memberikan caption dari gambar semua 1, 2, 3, 4, 5 ini di satu caption referensi video. Nah, jadi itu terjadi kesalahpahaman tentang apa yang kalian masukkan ini gitu. Oke, kalau ada referensi posternya ya dibedain caption atau bedain posisinya gitu. Oke, ini referensi posternya bisa kalian bikin di sini atau panahnya ke sini gitu. Nah, juga untuk referensi posternya mungkin bisa ditambahkan, menurut saya jangan hanya satu gitu. Udah sering juga saya ulangi untuk referensi itu ya minimal 2 atau 3 lah gitu. Nah, terus kalau kalian misalnya karakternya akan ada robot, oke boleh kalian, tapi jangan seperti ini sih. Hindari penggambarnya yang terlalu umum ini, kalian tampilkan aja secara spesifik robot seperti apa maksudnya gitu. Dan kalian tambahin lagi caption boleh, referensi karakter gitu. Nah gitu. Kalau misal konsepnya mesin waktu, eh saran saya jangan jangan tampilkan Doraemonnya, tapi tampilkan mesin waktunya
Nah, jadi eh, shoot-shootnya atau visual-visualnya itu yang spesifik gitu, yang cocok dengan konsep kalian gitu. Jadi kalau misal konsep kalian ada robot, ya tampilkan robotnya terus sebutkan referensi karakter. Terus juga referensi video, oke ada mesin waktu, tampilkan mesin waktunya. Jangan-jangan cover Doraemonnya gitu. Jadi spesifik visual yang spesifik lah. Juga tadi kalau misalnya kalian nggak ketemu di kalian nyari di internet mungkin, terus nggak ketemu nih lab VR-nya IF. Nah, berarti itu kemungkinan besar IF nggak jarang ke situ seperti yang Bu Anis bilang, atau bahkan itu bukan labnya IF gitu. Nah, itu jangan-jangan mengambil resiko untuk menampilkan itu, bisa pakai lab yang lain yang kalian dapatkan. Misal kalau nggak sempat ke kampus gitu, kalian cari lab IF misalnya ada di galeri webnya atau galeri web prodinya misalnya. Ada fasilitasnya apa aja, kayaknya lengkap. Terus labnya apa aja. Nah, itu aja, jangan ambil resiko kalau kalian nggak yakin itu ada. Gitu ya. Ada lagi guys, tambahannya? Itu aja sih, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Bisa. Udah, Iya, oke. Pak Adam mau nambahin. Tadi ini saya nggak terlalu nyimak. Udah di ini belum untuk pemilihan fontnya. Belum, Bu. Tapi, Soalnya ini gimana, aku Bu? salah fokus nih, salah fokus banget sama overder-nya font jenis overder. Ah, ah. Gimana, Bu? Ini yakin nggak pakai overder ini? Target kalian siapa, teman-teman? Target yang bakal lihat media posternya atau media promosinya siapa? Karena ini pemilihan font itu perlu dipertimbangkan siapa yang akan melihat. Kalau memang seorang seniman atau orang-orang yang familiar dengan desain-desain, ya sepertinya it's okay aja sih kalian pakai font yang aneh-aneh ya. Tapi kalau untuk media promosi dan targetnya misalnya nih targetnya kalian itu ke sekolah atau ke orang tua. Otomatis kayaknya kalau untuk overder ini orang tua biasanya nggak lihat ya, kurang-kurang bisa membaca. Jadi coba dipertimbangkan lagi untuk pemilihan fontnya ya, Safira dan timnya. Tahoma oke, Tahoma sepertinya oke-oke aja sih kalau dipakai. Dan sebenarnya kalau kalian mau menggunakan font atau memilih font, satu font aja cukup. Kalau coba lihat jenis fontnya itu menyediakan ini enggak karakter bold, italic, terus pokoknya beberapa macam karakter di satu font itu biasanya udah bisa mengcover semua ini apa semua subjudul. Semisal kalau ibu sih biasanya pakai Lato. Lato itu udah ada lainnya bagian bold, medium, sampai heavy itu udah ada. Jadi cukup satu font udah bisa macam-macam sebenarnya karakter yang dia ini berikan. Ya, itu aja sih tambahannya untuk pemilihan font mungkin bisa dianalisis lagi ya karakter yang cocok dan dicocokkan juga dengan siapa audiens yang akan melihat poster atau medianya nanti gitu siapa itu. Nah, ini juga nyambung nih dengan kenapa sih perlu desain brief. Jadi di desain brief itu ya cocok yang Pak Adam sampaikan tadi kalau desain briefnya bagus, lengkap, ya pasti pada saat kalian bikin mood board ya kalian sisa nyari aja langsung referensinya karena datanya udah ada. Gitu. Itu jadi panduan kalian untuk buat mood board, untuk memilih konsep gitu. Gitu sih tambahannya Pak Adam sama Ibu Anis. Mungkin masih ada tambahan lagi sebelum kita loncat ke mungkin masih bisa satu tim ya, tapi ini harus lebih cepat timnya. Ternyata kita lah. Iya, lumayan juga setengah jam ya, Bu. Iya.
Itu ya Safira dan timnya. Iya, baik, Thank Bu. you untuk presentasi dan asistensinya malam ini. Thank you ya. Dicatat ya yang tadi saran-sarannya Ibu Anis sama Pak Adam. Baik, Bu. Oke, silahkan di take down. Bu, saya mau presentasi boleh, Bu? Boleh, boleh. Mereka silahkan. Oke, saya share screen sebentar ya, Bu. Yap. Nampak nggak, Bu? Sudah nampak, Bu? Oke. Eh, jadi saya dari Prodi Geomatika, Bu. Jadi jadi saya mau ingin menjelaskan tentang moodboard saya. Kan sebelumnya saya pakai moodboard yang lama, yaitu yang ini yang lama. Nah, ini yang lama. Jadi kan waktu itu waktu presentasi setelah menerima feedback dari Bapak dan Ibu dari segi warna, warnanya kan ini kebanyakan. Jadi saya ubah lagi, saya ambil warna warna krim sama warna hijau. Alasan kenapa saya ambil warna krim sama warna hijau, kalau dari warna krim, warna krim itu dia berhubungan dengan netralitas, Bu. Jadi dapat dengan mudah dipadukan dengan warna yang lain. Terus untuk warna hijau ini, karena prodi saya geomatika, maka saya memakai warna hijau karena itu berhubungan dengan dari segi hijau itu mungkin bisa berhubungan dengan dari daun atau mungkin rerumputan, Bu. Jadi mungkin dua alasan ini saja saya memakai dua warna ini. Terus untuk gambar, jadi ini kan mood board media cetak. Jadi untuk gambar saya akan mengambil gambar dari yang pertama ada ini gambar Poltek, gambar lingkungan kampus yang ini sama ini. Terus ada gambar profil lulusan di sini. Di bawahnya gambar prestasi atau pencapaian prodi. Terus ada gambar mahasiswa prodi geomatika. Dan ini ada gambar pegunungan atau kurang lebih daratan geografis lainnya, Bu. Terus untuk Montserrat, untuk font saya memakai Montserrat. Nah, di sini saya memakai Montserrat font. Mungkin kurang lebih itu saja sih, Bu. Apakah ada feedback, Bu? Oke, mungkin Pak Adam pengen duluan, Pak. Silahkan. Oh, Manut nih. oke. Ada Bu Oke, Anis. Bu. Bu Anis sepertinya ke belakang. Oke, terima kasih Bu Eni. Saya manut juga deh, saya duluan. Oke, terima kasih mereka ya udah presentasi. Sorry, tadi saya kurang nyimak. Desain sebelumnya mana Miracle? Oh, Yang mana? yang ini, yang sebelumnya. Oh, sorry, screen-nya itu kayaknya nggak keganti Miracle. Oh, oh, baik. Ah, ah. Jadi masih mood board yang tadi ini. Apakah sudah nampak? Oke, tahan dulu di sini. Oke, sip. Saya kok Lanjut lebih lagi. suka yang ini ya. Lebih seneng yang ini dibandingkan yang tadi. Oke, ya. Sip, mereka balik lagi ke yang tadi. Oke. Oke, nah. Tapi yang ini lebih rapi sih, Bu, kalau saya ya. Ini agak beda gitu. Dari itu apa poin-poinnya dapat. Kalau ini Tuh. jadinya kayak kurang kurang apa sih kurang subjudul gitu. Nah, iya. Itu itu benar. Nah, yang mau saya tanyakan nih dari mungkin pertama Miracle untuk logo. Ini logo teknologi geomatikanya gimana? Apa memang ada tulisan gini? Saya tambahin teksnya, Pak. Oke, nah itu tolong dihindari ya kalau kalau logo itu kalau misalnya logonya cuma GM ini jangan ditambahi tulisan apapun. Oh, baik, Pak. Nah, itu karena memang udah ketentuan dari sananya dan itu identitas prodi jadi jangan ditambahkan apapun atau dikurangi apapun ya.
Nah, itu. Oke, Pak. Oke, nggak apa-apa untuk pelajaran untuk semuanya juga. Jadi bisa dihindari ke depannya. Terus untuk ini tambahan mungkin sama kayak tadi nih. Kampusnya nggak ada. Mungkin oke udah ada gedungnya, tapi logonya kampusnya kan nggak ada. Kita nggak tahu ini logo logo apa kalau dari jauh kan. Nah, mungkin ditambahin nanti mereka logo logo kampus kita itu juga ditampilkan karena itu juga identitas dari kampus kita ya. Terus, nah dari presentasi tadi nih poin yang ini nih, poin yang saya tandai udah kelihatan belum mereka? Udah, Pak. Lulusan dan Profil lulusan. prestasi. Profil lulusan tadi ya. Ini profil lulusan geomatika apa profil lulusan apa ini mereka? Geomatika, Dari Pak. ini fotonya memang foto prodi geomatika ini lulusan geomatika semua ini mereka. Oh, itu cuman ilustrasi orang wisuda gitu, Pak, untuk profil Oke, lulusannya. oke pertama itu ya. Terus ini juga prestasi. Apakah ini prestasi geomatika ini? Nah, ini juga ilustrasi saja, Pak. Oke, nah itu ya. Jadi kalau misalnya eh kelompok ini nggak cuma Miracle ya, kelompok si Prodi Geomatika dan kelompok lainnya ingin menampilkan visualisasi atau referensi eh prestasi misalnya. Diusahakan kalian cari dulu nih si Prodi Geomatika ini udah mendapatkan prestasi apa aja. Nah, kalau bisa, kalau ada dokumentasinya bisa kalian tampilkan di sini, di secara visual. Nah, misalnya tahu-tahu si geomatika ini belum ada prestasinya. Terus nanti kalian mau masukin apa di media promosinya, gitu. Sorry, lulusan yang prestasi ini, sorry, salah, salah. Dengan profil maksudnya profil lulusan ini adalah nanti setelah lulus pekerjaan mereka itu apa, gitu. Hmm. Nah, nanti tim ini cari tahu lulusan ini nanti kerjanya di mana sih? Apa sih prospek kerjanya di mana? Nah, nanti kalau udah ada, oke jadi apa misalnya jadi mandor proyek misalnya. Nah, kalian cari visualnya mandor proyek itu yang mana gitu. Itu contoh loh ya, bukan bukan berarti lulusannya jadi mandor proyek loh ya. Contoh aja. Atau misalnya saya nggak tahu geomatika, saya contohinnya ke prodi animasi deh. Misalnya prodi animasi lulusannya nanti jadi animator. Nah, visual yang sebaiknya dimasukkan ke dalam mood board itu adalah ya gambar animator itu. Jangan pas megang toga ini. Jadi kita nggak tahu nih. Cuma lulus doang apa mereka ini dapat kerja nantinya kan itu kita nggak tahu. Nah, itu. Kita kasih gambaran-gambaran apa aja yang bisa dipromosikan gitu. Emang kalau misalnya di media promosi kita ada toga, terus kita janjiinnya lulus gitu, apakah sesuatu yang spesial daripada kita eh, menampilkan prospek-prospek kerjanya gitu. Orang lebih tertarik prospek kerjanya dong, gitu. Setelah lulus, nah itu yang harus kita pertimbangkan, Miracle dan teman-teman. Terus juga benar yang Bu Eni sampaikan tadi sebelumnya, yang udah Bu Eni singgung tadi, bagi saya ini elemennya juga masih bisa ditambahkan beberapa referensi lagi. Kayak saya belum lihat referensi media cetaknya yang mau seperti apa yang ingin dibuat atau ingin dirancang oleh tim ini, entah brosur, entah poster. Nah, itu saya belum lihat. Jadi kita nggak kebayang nih media promosinya seperti apa nanti. Gitu, Miracle dan teman-teman. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Atau ke Eh, Ke Bu Eni dulu deh, ke Bu Eni dulu, sorry. Silakan Bu.
Iya, oke Pak, thank you Pak. Tapi kalau misalnya Miracle mau nanggapin Pak Adam dulu nggak apa-apa. Nanti bentar dia lupa Pak nanti. Oh iya iya iya, boleh boleh boleh. Gimana? Boleh, silahkan. Ini kan saya kan ada ambil gambar-gambar nih Pak. Nah, saya kan mau taruh linknya. Kurang lebih buat linknya tuh ditaruh di mana ya? Link-link gambar setiap gambar ini. Maksudnya Untuk sumber. link untuk link itu nggak perlu ditampilin di mood board sih, Miracle. Oh, Jadi mood board ini fokusnya ke visual aja. Jadi misal kalau mau ada link, nah itu fungsinya brief tadi, desain brief tadi. Kalian nanti tambahkan nanti ada di tugas Miracle misalnya nanti. Tambahkan aja poin link referensi aset misalnya. Nah, itu bisa dimasukkan link-linknya. oh, Nah, oke Pak. jadi itu fungsi brief tadi untuk melengkapi si mood board. Nah, jadi mood board ini fokus kita ke bentuk visual aja. Jadi gambaran kasar lah istilahnya, gambaran kasar media promosi kita seperti apa. Kalau mau ada sumber apa itu nanti di brief atau malah di referensi data kalian nanti aja. Oke, gitu mereka. Ada lagi? Oh, itu saja sih Pak. Oke, ke Bu Eni. Oke, Pak Adam. Oke, Miracle, thank you. Nih, Ibu nambahin aja deh. Soalnya yang dibahas sama Pak Adam udah detail banget. Kalau Ibu tadi jadi salvoknya itu kenapa bilangnya lebih senang yang sebelumnya dibandingkan ini? Awalnya sebenarnya Ibu lagi ini siapa kayak eh mikir bagus juga ya ornamennya sudut kiri atas sama kanan bawah. Tapi kalau Ibu hubungkan lagi ya, cocok-cocokkan. Ini jadinya kayak childish gitu ya. Jadi kidots kidots ini ininya. Apa temanya? Karakter yang dibangun itu jadi kayak ini TK di mana ini kayak gitu ya. Maaf ya, maaf. Tapi Ibu nggak ini apa? Ibu jadi kayak bernostalgia dengan eh, apa sekolahnya Ibu kemarin. Ini kayak ada awan-awannya. Hmm, ini apa hubungannya? Maksudnya kalau kalaupun memang karakter geomatika cocoknya dengan icon atau ornamen kayak gini, coba mereka lihat-lihat dulu referensi-referensi ornamen yang berhubungan kayak gini tuh yang lebih dapat karakternya geomatika di dunia kampus ataupun di dunia orang dewasa itu kayak gimana karakternya atau apa sih konsep desainnya kayak gimana. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat dia antara flat design atau ini apa eh, lebih ke animate gitu ya karena dia ada gradien-gradiennya juga. Coba bisa nggak dibandingin sama mood board yang sebelumnya? Diperlihatin Oke mood Pak. board yang sebelumnya. Nah, ini kan sebenarnya udah clean ini belakangnya. Mereka udah kasih kayak apa sih ini outline yang udah melengkung-melengkung itu udah lumayan improvisasi. Sama ini ada elemen yang bentuknya PNG. Ini ibu lebih seneng sih ngelihatnya jadinya kayak lebih dinamis gitu desainnya nggak terlalu kaku-kaku banget kalau dikombinasiin kayak gini. Ini cukup sebenarnya dengan eh, komposisi seperti ini dengan layout yang setelah ini apa layout yang baru itu udah menurut ibu lebih ini siapa lebih dapat ya karakternya. Balik lagi ke mood board yang baru. Nah, kalau memang Miracle dan tim tetap pengen pakai ornamen yang hijau ini, mungkin agak dikecilin lah. Karena kalau gede banget kayak gini, sebenarnya ada space yang kalian bisa manfaatin, jadinya enggak karena
mempertahankan ini kan, mempertahankan ikon elemen yang kiri kanan atas ini. Coba dikecilin aja ya, coba dikecilin. Kalau memang tetap pengen pakai yang ini, dikecilin aja dikit. Terus mungkin warnanya, kalau bisa warnanya ikutin aja nih color palette yang udah di, warna-warna yang ada di color palette-nya yang udah dipilih. Kombinasiin kayak gitu. Dan memang harapannya kami sih sebenarnya warna yang kalian pilih itu ya coba diterapkan langsung ke mood board-nya, entah dari penggunaan background, penggunaan font-font yang jadi poin-poin eh, keterangan setiap elemen bisa kayak gitu, coba dikombinasiin supaya kita jadinya bisa lebih membayangkan oh nanti kombinasi warnanya kayak gini nih di media promosinya. Terus untuk awan-awannya kayaknya dihilangin aja deh ya Miracle ya. Awan-awannya Oke, Bu. dihilangin atau kalau misalnya tetap pengen pakai coba ditransparansi aja. Jadi dia lebih ke kayak tekstur aja gitu. Nggak jadi elemen yang menonjol kayak gini. Karena kita jadinya kayak fokus gitu ke awan sama ininya. Ya gitu. Itu Oke, untuk Bu. background dan elemen ornamen. Tadi logo udah dikomen sama Pak Adam. Terus untuk font ini eh gimana ya cara menjelaskannya kembali? Font ini sebenarnya harapannya Ibu Eni, Ibu Ani sama Pak Adam itu bukan cuman fontnya harus jelas, tapi em, cobalah untuk mengaitkan karakter font ini berhubungan dengan geomatika itu seberapa jauh gitu kedekatan antara font dengan karakter prodi yang akan kalian em, promosikan gitu. Kita kan baru aja pelajarin di Gestal ya tentang tipografi, jadi coba sedikit banyaknya dikaitkan dengan teori itu diimplementasikan. Ada kok beberapa font yang dia itu agak alay tapi jelas ininya jelas ketika dia dibaca kita tetap ngenalin ini tuh huruf A, B, C sampai Z gitu. Kalau kalian khawatir salah pilih font, kalau misalnya kalian akses misalnya di davon.com. Di davon.com itu kan ada previewnya ya. Coba kalian tuliskan kata yang menurut kalian itulah highlight dari media promosinya kalian. Misalnya ditulis apa ya kalau jargonnya Geomatika apa tuh? Hmm. Misalnya tulis tetaplah membumi gitu ya, tetaplah membumi. Tulis aja tetaplah membumi. Kalian lihat tuh preview setiap font yang mana yang tetap jelas kebaca tapi karakternya dapat banget nih tentang Geomatika. Itu tipsnya untuk pemilihan font. Font udah ya. Kalau pemilihan referensi tadi udah dikomen sama Pak Adam ya, itu udah bener banget. Jadi kembali lagi sebenarnya ke desain brief. Kalau kalian benar-benar sudah memahami desain briefnya itu apa-apa aja maksudnya, pasti kalian juga ngerti sebenarnya referensi-referensi yang harus kalian plot di mood board-nya itu harusnya yang kayak gimana gitu. Kalau yang dimaksud lulusan bukan berarti lulus, lulus sama lulusan itu beda gitu ya. Jadi coba coba lebih dipahami lagi desain brief dari atau di panduan TBL-nya coba dipahami lagi apa sih maunya isi-isi kontennya itu ya gitu. Itu deh kalau dari Ibu, sisanya silahkan Ibu Anis menambahkan. Atau mungkin ada tanggapan dulu dari Miracle dan timnya silahkan. Berarti apa gambarnya ini harus lebih jelas ya, Bu. Kayak profil lulusan tuh, profil lulusannya tuh, profil lulusan geomatika tuh nanti jadi apa ya di bagian gambarnya. Oh, oke, oke. Iya, tadi Pak Adam udah jelasin juga kan. Jadi nggak selamanya harus referensinya itu harus dari Polibatang, nggak selamanya. Kalau tadi nggak tahu ya di kelas ini apa di kelas sebelumnya. Referensinya itu bisa figur yang menurut kalian ini tuh menggambarkan figur yang kami butuhkan gitu. Karena kalau memang betul-betul pengen ngambil referensi yang ini tuh murni dari referensi kami nih Pak, Bu.
Ya pada saat pengimplementasian di desainnya langsung gitu, misalnya di media poster, ya pada saat pengaplikas apa menaruh Ma- dokumentasi dokumentasi itu ya memang harus dari murni referensi dari kampus yang dimaksud atau prodi yang dimaksud. Tapi kalau di mood board itu lebih ke panduan, oh apa angle pengambilan gambarnya itu kayak gini. Itu bisa kayak gitu, nggak mutlak harus, oh ini yang ada di mood board, ini bakalan masuk ke ini, enggak. Tapi mood board itu jadi ini aja, apa, jadi panduannya kalian dalam membuat visualisasi. Seperti misalnya ini foto yang ini nih, dokumentasi yang ini, kan? Ini bisa bukan dokumentasi dari Polibatam, tapi pada saat kalian implementasikan di poster ya harus dari Polibatam. Tapi gesture, terus angle-angle pengambilan dokumentasinya ya mirip-mirip kayak gini maksudnya. Jadi kita bisa membayangkan, oh nanti postur atau figur-figur yang akan dimasukkan kayak gini nih gambarannya. Gitu mereka. Oke, baik, Bu. Oke. Ya, silahkan Ibu Anis. Ini udah, ternyata waktunya cepat banget ya. Saya Ada cukup tambahan Bu Ibu Eni, Anis? saya cukup Bu Eni. Oke, Udah dicukupkan sewaktunya. dari Ibu Anis. Oke, thank you Ibu Anis, thank you Pak Adam. Ya, kayaknya ini tim terakhir ya, karena waktu juga udah mepet, udah mau habis, sisa 8 menit. Thank you mereka dan tim, dicatat ya saran-saran dan komen-komennya dari Ibu sama Bapak. Selebihnya dilanjutkan. Untuk pemilihan warna udah oke. Oke deh pokoknya. Kalau dari Ibu udah CC alasannya juga udah bagus. Silahkan di take down. Terima kasih. Oke. Ya, jadi itu untuk materi, kemudian tugas sudah ya, udah jelas ya tugas ya. Kemudian untuk presentasi, thank you untuk teman-teman yang sudah presentasi, sudah asistensi. Itu jadi catatan lagi ya untuk kami. Dan ya, alhamdulillah materi terakhir kita di semester ini juga udah tersampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan bisa diaplikasikan di mood board-nya, baik itu di mood board-nya maupun nanti bisa bermanfaat ya di luar mata kuliah ini maupun di luar dari perkuliahan. Ya kita nggak tahu kan ya, siapa tahu aja ada setelah ini ya kalian dapat tawaran untuk kerjaan desain, jadi sedikit banyaknya untuk desain brief kemudian konsep udah ada bekal nih, kalian bisa mengembangkan dan lebih mengeksplor lagi skill-skillnya teman-teman, karena sekali lagi skill itu nggak dipelajarin doang tapi dipraktikkan. Jadi apa yang kami berikan ya mungkin cuma 25% teman-teman. 75%-nya itu ya kalian harus menggali sendiri. Bukan menggali lubang ya, tapi menggali skillnya teman-teman, mengeksplor banyak 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 melihat referensi sebenarnya. Jadi jangan jangan gengsi untuk melihat referensi ataupun mencontoh karakter orang lain, tapi nggak diciplak juga ya, karena kita budayakan ATM. Itu aja kali ya untuk wejangan dan lain-lainnya. Silahkan open kamera dulu, kita dokumentasi. Ini ada satu slide aja nih di layarnya Ibu. Bu, sorry Bu, kamera saya harus pakai kamera eksternal Bu. Oke, Egi. Ini Egi nggak ganti apa, nggak ganti nama. Harusnya di rename supaya lebih. Oke, udah siap semua ya. Ibu ngitung 1, 2, bentar, bentar, tahan. 3, senyum. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Ya, jadi itu ya teman-teman. Sekali lagi, terima kasih. 2 pertemuan terakhir ya, kita sisa 2 pertemuan terakhir. Nanti dikabarin lagi agendanya seperti apa. Apakah kita Zoom meeting seperti biasa atau gimana. Tapi kita harapannya bisa tetap Zoom meeting ya, supaya lebih tersampaikan ketiga-tiganya nih, ke Ibu Anis, ke Pak Adam, sama Ibu Eni gitu.
Itu aja hari malam ini Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Makasih, Bu. Terima kasih, Pak. Selamat Terima malam kasih, dan Bu. selamat istirahat ya teman-teman. Terima kasih, Bu. Oke, ini Ibu tutup ya.